Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Toki, dalam satu pengajian ada satu fenomena, bahkan ini bisa dikatakan satu tradisi yang turun-temurun, yaitu fenomena kursi kosong. Kenapa? Kadangkala ini bangsa kita ini soal masalah privasi mungkin juga yang pertama ini. Kadangkala kiainya ngaji terus, ngomong asik sendiri. Yang di belakang ustaminya, yang ibu-ibu asik selonjoran, asik nundutan. Yang remaja putranya dan remaja putrinya asik tuh berduaan ngobrol. Ini hal yang satu tidak baik. Yang kedua, masalah ini juga masalah mental. Kadangkala bangsa kita ini lebih baik dia di belakang daripada di depan. Ketika ada orang yang di depan, asiknya dia malah ngejuntrungin tuh, juntrungin gitu. Nah, ini bagaimana kita akan ngobrol masalah fenomena hal yang tidak baik ini dengan Kang Maman. Yuk kita berbicara dengan Kang Maman. Nih Kang, ini satu tradisi yang kayaknya saya kecil sampai sekarang, tradisi yang tidak baik tuh Kang. Kalau dalam pengajian, orang lebih memilih di belakang. Emak-emak, ibu-ibu, asik kudungnya diturunin, ngantuk nundutan tuh Kang. Yang remaja putrinya malah ngobrol. Nah, ini bagaimana menurut Akang nih? Ya, terima kasih Mang Oot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Jadi fenomena kursi kosong yang disediakan oleh panitia tapi jamaah lebih memilih anteprok di bawah, di emper atau di mana itu menjadi sangat menarik. Gus Dur pernah komentar sederhana. Ibu-ibu pasti memilih selonjoran di bawah daripada di kursi. Paling tidak kalau kebelet kencing tinggal wear aja kan. Nggak usah lagi. Itu menarik sekali. Nah, tetapi ada hal yang menarik tadi kata Mang Oot itu soal mentalitas wong wingking. Jadi masyarakat kita itu memang tidak berani untuk di depan, tidak berani untuk memulai sesuatu yang baik, berinovasi, berkreasi itu agak telat dibanding bangsa-bangsa yang lain. Nah, sehingga mereka pun punya mentalitas untuk merasa, saya mah orang belakang, saya mah orang yang tidak penting, saya mah tidak dibutuhkan dan lain sebagainya. Yang itu harus didobrak, bahwa kita disuruh untuk selalu punya inovasi, kreativitas, menjadi khairu ummah, umat yang di depan berkualitas dan memberikan perubahan. Nah, seperti itu. Nah, lalu juga kadang-kadang orang yang tidak menggunakan kursi itu adalah orang yang memang dia balas dendam. Kenapa tuh bisa balas dendam tuh Kang? Misalnya yang ngundang ngaji itu adalah orang yang nggak pernah ngaji. Akhirnya dia bilang, ngapain juga kita datang ke pengajian itu di depan, dia sendiri kalau ada pengajian duduknya di belakang bahkan nggak datang. Jadi memang menarik fenomena itu, Mang Oot. Fenomena balas dendam juga itu Kang. Fenomena balas dendam. Nah ini Kang, ada pertanyaan dari @muad_. Pertanyaannya, nih Kang, bagaimana kalau misalkan dalam pengajian ini tidak dikasih kursi karena kursinya selalu kosong? Bagaimana nih Kang? Ini pertanyaan sepertinya hal yang biasa tapi ya memang menarik juga ini Kang. Sebenarnya pembicaraan kita itu lebih kepada bagaimana caranya pengajian itu mengisi tempat-tempat dulu yang kosong. Dan itu di Quran menyuruh kita, jadi jangan sampai ada tempat-tempat kosong. Persoalan itu di kursi, di pakai tikar dan sebagainya, soal lain. Tapi jangan sampai jamaah itu di belakang. Nah, maka pertama yang harus dilakukan adalah kesiapan panitia untuk menata tempat duduk itu yang baik. Karena seorang mubaligh seperti saya misalnya, itu senang kalau jamaahnya dekat dengan kita. Dialog, melibatkan mereka, lebih dekat, lebih baik. Lebih intim gitu Lebih Kang, intim dan sekali lagi pengajian itu bukan monolog. Pengajian itu harus dialog. Pengajian itu bukan satu arah mendoktrin, tetapi mencerahkan, mencerdaskan, membuat jamaah berpikir kritis. Jadi kesiapan panitia itu sangat penting. Nah, yang kedua adalah soal dari pembicara itu sendiri. Dia harus mengisi ceramahnya itu betul-betul dengan isi yang bernas, punya substansi, punya arah, sehingga orang ingin mendekat
bukan hanya sekedar mendekat ingin ganteng nggak ya Kang Maman itu. Nah, bukan. Tetapi ingin lebih dekat, lebih paham dan bahkan berani untuk bertanya. Iya. Karena sesungguhnya umat harus dibiarkan kritis dan berani bertanya. Iya. Nah, yang terakhir yang harus dilakukan itu adalah soal bagaimana sound system itu betul-betul harus menjangkau seluruh audiens, terutama yang depan. Kadang-kadang ada sound yang kedengaran ke belakang, tapi nu hareup mah lieur, ngedengung dan sebagainya. Itu jelas artikulasinya ya. Karena sound system na kayak jenuh murah, kedua can bayar. Itu bahaya. Cicilan. Jadi menurut saya itu harus diperbaiki. Sahabat Toki, hal yang menarik nih yang diuraikan sama Kang Maman. Artinya kenapa fenomena kursi kosong ini terjadi, karena memang panitianya juga dalam hal penataan kurang baik. Dan kadang-kala ada satu hal juga, ketika kiai yang datangnya itu kiai yang memang orang sudah bosen Kang, itu lagi, jadi akhirnya di belakang. Ini, nah untuk itu mari kita dengarkan Ibroh dari Kang Maman. Monggo Kang, sekalian untuk ditutup ya Kang ya. Iya, siap Bang Ot. Jadi ada ibroh, the lesson moral, kayak anekdot gitu ya. Jadi malaikat penjaga sorga itu biasanya kalau kita masuk sorga berdiri. Nah, setiap orang masuk sorga berdiri, mangga udhuluha abi. Udhuluha, silakan masuk ke sorga. Tapi tiba-tiba ada orang yang ketika dia masuk, silakan Pak masuk, dia tidak berdiri. Kenapa itu Kang? Temannya nanya, kenapa kamu tidak berdiri? Dia itu gila kursi. Gila kursi? Oh, takut kursi saya, kata malaikat, diambil juga oleh dia. Tapi bukan saya anggota DPR, Pak. Nah, mohon maaf. Nah, itu semua sahabat hoki, humor ala kiai. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji itu dimulai dari niat. Yakinlah Allah memampukan. Acara ini dipersembahkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji